Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada, menanggapi komentar Sarjana Cideng. Kenapa setiap ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ada aja kendala. Awal 2024 saya malah kena PHK, pas lagi getol-getolnya ibadah. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman weton Sabtu memiliki pemikiran yang seperti ini ya, itu sama saja Anda itu menyalahkan ya, orang lain atas perbuatan Anda, menyalahkan keadaan atas perbuatan Anda. Orang katakanlah di PHK ya, orang katakanlah di PHK ya, itu bukan karena masalah ibadah ya, bukan, karena masalah perilaku Anda. Ibadah tidak ada kaitannya dengan PHK Anda ya. Anda di PHK karena apa? Saya bisa ngomong semacam ini kenapa ya? Orang ya, perusahaan ya, teman-teman weton Sabtu ya, itu di PHK itu pasti karena ada sebuah alasan. Saya bisa ngomong karena saya ini ya, selama 15 tahun itu sudah mem-PHK ribuan orang. Loh ya. Saya dulu basicnya ya bekerja sebagai HRD manager, personalia manager, HRD manager ada 6 perusahaan. Ya, sudah berganti sampai 6 perusahaan. Nah, alasan saya itu mem-PHK ya, itu karena satu, efisiensi perusahaan. Ya, perusahaan dalam kondisi pilot gitu kan, dalam kondisi katakanlah defisit gitu. Tidak mampu membayar karyawan, akhirnya dikurangi, dicarilah karyawan yang tidak potensi gitu. Ya, atau dicarilah karyawan yang memang dalam sebuah perusahaan itu memang tidak dibutuhkan amat gitu ya. Atau bisa jadi pekerjaan itu bisa dialihkan gitu ya, bisa dikerjakan oleh satu orang gitu. Pekerjaan 2 orang itu bisa dikerjakan oleh 1 orang. Misalkan pekerjaan staf dan kasir ini bisa dirangkap gitu ya. Tergantung dari manajemen dari perusahaan itu gitu. Tapi tidak ada hubungannya Anda dengan Anda ibadah terus Anda ini di PHK, itu tidak ada hubungannya ya. Anda getol-getolnya ibadah, kenapa? Karena Anda akan merasa akan terjadi sesuatu, akhirnya Anda mendekatkan diri kepada Tuhan. Lah giliran sesuatu itu terjadi, Anda menyalahkan ibadah Anda, menyalahkan laku Anda. Ini namanya tidak tahu diri ya. Jadi teman-teman weton Sabtu, ketika Anda katakanlah ibadah terus malah hidup Anda sengsara, lah ya jangan ibadah ya. Di jalan yang salah saja ya. Kalau Anda katakanlah menyalahkan sebuah ibadah, ya sudah Anda hentikan ibadah Anda. Apakah Anda menghentikan ibadah itu akan mengembalikan posisi Anda? Ya tidak ya. Anda katakanlah ya, mau di PHK mau tidak di PHK, yang namanya ibadah itu adalah kewajiban Anda. Anda bisa bernafas, ya berarti Anda harus ibadah. Itu adalah pajak lahir, pajak kehidupan Anda. Soal katakanlah Anda pingin ya, rezeki Anda banjir, itu namanya tirakat, ditirakati. Baru soal Anda katakanlah ibadah ndak ibadah ya, ibadah ndak ibadah itu urusan Anda ya kepada Tuhan, kan seperti itu. Nah, kalau Anda katakanlah ibadah terus rezeki Anda seret, Anda menyalahkan ibadah, daripada Anda menambah dosa, mending tidak usah ibadah sekalian. Nah, ya, mending tidak usah ibadah sekalian ya. Sekalian hancur wis, kan seperti itu ya. Jadi teman-teman weton Sabtu, jangan pernah menyalahkan sesuatu ya, mengkambing hitamkan sesuatu atas perbuatan Anda. Artinya aktivitas pekerjaan Anda ya,
aktivitas pekerjaan Anda di sebuah perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ibadah itu hubungan Anda dengan Tuhan. Muamalah amal kholik ya. Anda ibadah itu muamalah amal makhluk, hubungan horizontal. Ya, apa bekerja itu loh, itu horizontal, ibadah itu vertikal. Ya. Tapi ada pengaruhnya. Ketika Anda ibadah, maka pekerjaan Anda ini akan menjadi rajin. Loh iya. Jangan ketika Anda katakanlah sudah mulai ibadah, ya, mulai ibadah, tiba-tiba kena putusan PHK. Lah mungkin itu ada sesuatu yang melatar belakangnya, pasti seperti itu. Saya mau PHK seseorang itu sudah ribuan ya. Itu pasti ada alasan. Tidak serta-merta kita menjatuhkan PHK kepada seseorang langsung kita putus gitu, tidak serta-merta. Ya, kita analisa orang ini bagaimana track recordnya, KPI-nya bagaimana, key performance indikatornya bagaimana, penilaian kerjanya bagaimana. Oh, orang ini malas ya. Loh, dari situ sudah kelihatan. Loh, Anda ini loh baru ibadah. Ya, baru ibadah. Saat saya baru ibadah, sekenceng-kencengnya, kenapa saya di PHK? Loh, berarti selama ini Anda ini malas. Ya, akhirnya apa? Ya malas pekerjaan, ibadah yang malas apa mana pekerjaan nih. Tidak salah perusahaan mem-PHK Anda. Tidak salah. Nah, dan bertepatan dengan katakanlah Anda ibadah, terus Anda di PHK, bisa jadi Tuhan melalui Anda ibadah tadi menguji kesungguhan Anda. Ternyata apa? Anda gagal. Anda menyalahkan ibadah atas kehancuran hidup Anda. Nah, inilah ya, hati-hati ya teman-teman nonton Sabtu. Kalau Anda masih memiliki cara berpikir semacam ini, jangan harap hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Hidup Anda pasti penuh dengan masalah. Kenapa? Tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan diri Anda. Kenapa ya? Coba Anda lihat komentarnya. Kenapa? Ketika saya sedang rajin-rajinnya ibadah, ketika saya sedang rajin-rajinnya ibadah, ya, saya malah di PHK. Anda di PHK dari perusahaan karena track record Anda sebelum Anda rajin ibadah. Pas kebetulan Anda rajin ibadah, ketepatan itu Tuhan mentakdirkan Anda. Nah, tak uji sih ibadahmu kaya apa. Ternyata apa? Anda muntah. Anda istilahnya apa? Ndak terima. Aku rajin ibadah kok rezekiku di sini. Artinya apa? Nilai ibadah Anda tidak dapat. Memang kondisi Anda ya memang malas. Dasarnya malas ya, wajar Anda di PHK. Ya. Apa kesalahan di situ? Anda tidak memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan Anda sendiri. Nasib Anda jelek, takdir Anda jelek yang saat Anda jalani saat ini itu adalah hasil karya Anda. Kalau Anda ingin bagus, perbaiki yang akan datang. Jadikan yang sudah terjadi ini ya, teman-teman Weton Sabtu, ini adalah perjalanan yang berharga. Ojo nyalano wong liya atas kehancuran hidup Anda. Ketika Anda menyalahkan orang lain, ketika Anda menyalahkan alam, apalagi menyalahkan Tuhan, ibadah, wis. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, hidup Anda pasti akan banyak apesnya. Tidak percaya silahkan dibuktikan. Itu yang harus Anda rubah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.